Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadida Naltakia dari jurusan PGSD Universitas Trilogi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran terpadu terkait pembelajaran tematik integratif. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan membahasnya. Jangan lupa disimak ya. Rasional pentingnya pembelajaran tematik sekolah dasar. Secara filosofis, kurikulum 2013 pada dasarnya adalah kurikulum yang cenderung berorientasi pada filsafat konstruktivisme, di mana ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah dikonstruksi sendiri oleh peserta didik. Oleh karena itu, bila ada guru yang masih terpaku pada cara mengajar dengan mentransfer ilmu pengetahuan atau memindahkan isi buku ke dalam kepala peserta didik. Nah, pada proses menjadi, menurut kurikulum 2013 dinyatakan bahwa dapat dikembangkan melalui pendekatan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mempertanyakan, mencoba, dan mengkomunikasikan. Terdapat kompetensi inti di dalam kurikulum 2013. Nah, yaitu dinyatakan bahwa kompetensi inti meliputi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan cara berpikir bahwa sikap menentukan pengetahuan dan pengetahuan menentukan keterampilan. Nah, pada kurikulum 2013, sikap disebut juga sebagai karakter. Suatu pribadi utuh dapat berkembang jika pada diri anak terdapat nilai yang berupa simbolik, empirik, etik, estetik, sinotik, dan sinoptik. Nah, yang pertama ada simbolik. Nah, simbolik ini bermuatan matematika dan bahasa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi agar anak menghargai pentingnya komunikasi secara sopan. Yang kedua ada empirik. Empirik ini bermuatan ilmu pengetahuan berupa seperti IPA atau IPS. Nah, untuk menghargai teori dari berbagai disiplin ilmu dan menggunakan teori dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang ketiga ada etik. Etik itu bermuatan PPKN, budi pekerti, dan akidah akhlak. Nah, di dalam muatan ini agar anak mampu menentukan pilihan-pilihan perilaku moral dalam kehidupannya. Nah, kemudian ada estetik. Nah, estetik ini bermuatan seni, budaya, dan keterampilan agar anak menghargai keindahan dalam hidupnya. Nah, kemudian ada sinotik. Sinotik ini dilakukan dengan berbagai pengalaman individu yang khas dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada sinoptik. Sinoptik itu bermuatan pendidikan agama. Dari segi psikologi perkembangan, anak sekolah dasar memiliki tingkat perkembangan berpikirnya yang cenderung konkret dan holistik. Dalam pembelajaran cenderung memiliki situasi nyata dan bersifat otentik dan konkret. Sangat tepat untuk anak sekolah dasar melalui pembelajaran tematik ini. Dan juga peserta didik dapat menjadi lebih aktif, kreatif, dan merasa senang. Pada pembelajaran tematik, seluruh kecerdasan dapat distimulus dan berkembang secara optimal. Nah, kemudian ada konsep dasar pembelajaran tematik integratif. Apa sih pembelajaran tematik integratif itu? Pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik tidak bisa lepas dari pembelajaran terpadu, karena pembelajaran tematik termasuk ke dalam pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individu ataupun kelompok, agar aktif mencari, menggali, menentukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara
holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Nah, holistik atau utuh. Karena di dalam pembelajaran terpadu, suatu gejala atau peristiwa atau tema yang menjadi perhatian yang dialami dan diamati serta dikaji dalam berbagai mata pelajaran, sekaligus tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Nah, kemudian ada bermakna, yang artinya bahwa pengkajian suatu tema dari berbagai sudut pandang memungkinkan terbangunnya jalinan antar skemata yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kemudian ada otentik. Otentik ini bahwa melalui pembelajaran terpadu, peserta didik dapat mendapatkan hasil informasi ya dari kegiatan langsung melalui fakta, bukan semata-mata karena informasi yang diperoleh dari gurunya. Nah, kemudian ada aktif. Nah, aktif ini di mana keadaan peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pengertian pembelajaran tematik integratif. Integratif dan integratif memiliki arti terpadu atau bersifat terpadu. Namun, terdapat perbedaan pada integratif, di mana memiliki ciri bahwa isi atau tema pelajaran ditentukan melalui proses negosiasi antara guru dan murid. Nah, kemudian ada karakteristik pembelajaran tematik integratif. Ada 11 karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan antar mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, yang ketujuh holistik, yang kedelapan bermakna, yang kesembilan otentik, dan yang ke-10 aktif, dan yang ke-11 adalah wujud lain dari implementasi tematik terpadu yang bertolak dari tema. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama ada prinsip penggalian tema yang meliputi pembelajaran tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Nah, bermakna bagi siswa serta sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua ada prinsip pelaksanaan yang meliputi guru bukanlah aktor tunggal dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada guru memberi tanggung jawab yang jelas dan baik. Guru bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang muncul. Ketiga, ada prinsip evaluasi yang meliputi adanya evaluasi bagi siswa, bersifat otentik dan berkesinambungan, serta terdapat aspek yang berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang keempat itu ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi merupakan mempertimbangkan terjadinya keseimbangan antara pencapaian instructional effects dan nurturance effect. Nah, yang terakhir kelima itu tujuan. Tujuan dari pembelajaran tematik ini meliputi meningkatkan pemahaman terhadap suatu konsep yang utuh. Nah, terus mengembangkan kebiasaan berpikir dan berani dalam mengungkapkan atau menyampaikan suatu gagasan dan pendapatnya. Nah, kemudian ada prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Nah, prosedur ini berupa pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan terdapat penentuan tema. Nah, penentuan tema itu dilakukan oleh guru, dilakukan oleh siswa, dan ditentukan oleh guru dan siswa. Dalam pemilihan tema, guru harus bisa memilih tema yang
dapat menarik untuk dilakukan oleh siswa. Nah, berarti penting bagi siswa, ruang lingkupnya relatif luas sehingga dapat membantu siswa mengembangkan kesadaran tentang berkaitan di dunia. Nah, kemudian ada identifikasi dan pemilihan sumber belajar. Nah, dalam pemilihan sumber belajar ini, pilihlah sumber belajar dan media pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk mengerjakan hal nyata, melaksanakan observasi atau bermain peran atau menyajikan atau presentasi, terlibat dalam diskusi dan melihat film. Kemudian ada pemilihan aktivitas belajar. Dalam pemilihan ini diarahkan pada kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik dalam mengalami, mengamati, bertanya, mencoba, mengkreasikan, menciptakan dan mengkomunikasikan yang sudah terdapat pada konteks sumber belajar atau media pembelajaran. Nah, contohnya kita ngambil tema lingkungan sekolah. Nah, aktivitas yang dilakukan itu bisa berupa mengamati atau melakukan wawancara terhadap masyarakat yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian ada perencanaan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi ini, hal-hal yang dievaluasi meliputi proses, kinerja proses dan hasil, produk, portofolio, proyek, dan lain yang dialami siswa. Proses evaluasi dapat berupa tes dan non-tes. Nah, yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi penyajian tema, yaitu cara penyajian sangat ditentukan oleh tema itu yang dipilih. Kemudian ada curah pendapat. Curah pendapat ini terkait dengan penentuan tema ke dalam sub-sub tema yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada membuat kontrak belajar. Nah, bagi siswa kelas tinggi, mereka dapat diarahkan untuk membuat kontrak belajar yang sesuai dengan subtema untuk subtema yang mereka pelajari. Nah, bagi siswa kelas rendah, kontrak belajar langsung dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian ada pengumpulan dan analisis data. Nah, berisi kegiatan eksplorasi atau sesuai subtema dengan sumber dan aktivitas yang dipilih. Nah, kemudian ada pengujian hasil akhir. Pengujian hasil akhir ini merupakan langkah terakhir dari pembelajaran terpadu. Sering disebut juga dalam kompilasi inti. Nah, kegiatan ini adalah mengkomunikasikan temuan-temuan atau karya-karya siswa kepada orang lain, termasuk guru dan teman-teman sekolahnya. Nah, yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini terdapat fokus sasaran evaluasi. Nah, fokus sasaran evaluasi ini bukan hanya tertuju pada hasil dari pembelajaran, melainkan pada proses pembelajaran peserta didik yang dilakukan di kelas. Nah, ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Nah, yang kemudian ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi ini sesuai dengan karakteristiknya. Maka teknik yang digunakan hendaknya komprehensif. Nah, selain evaluasi berupa tes dan non-tes, guru juga bisa menggunakan cara observasi, dokumentasi, portofolio, dan sebagainya. Nah, kemudian ada
peran guru dan siswa dalam pembelajaran tematik integratif. Nah, persepsi positif kepada siswa dan kreativitas adalah dua karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, guru tidak berperan sebagai otoriter, tetapi guru berperan sebagai partisipatif. Partisipatif ini adalah guru harus mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Ketika ada anak yang ingin bertanya, guru harus bisa mendampinginya menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Ketika ada murid yang kesusahan, guru harus mendampingi murid tersebut untuk memberikan penjelasan yang lebih mudah dimengerti oleh murid tersebut. Nah, kemudian ada pembelajaran tematik integratif berorientasi pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik. Nah, tujuan pendekatan integratif lebih menentukan pada ranah afektif. Nah, dan pembelajaran tematik integratif ini juga berbasis pada nilai-nilai yang berupa simbolik, empirik, etik, estetik, sinotik, dan sinoptik. Nah, kemudian ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini adalah cara pandang untuk memecahkan masalah pembelajaran secara ilmiah. Nah, proses pembelajaran yang dituntut dalam proses pembelajaran tematik integratif ini pada kurikulum 2013. Nah, karena anak dibiasakan untuk melakukan pengamatan objek tertentu dengan cermat dan secara langsung, agar anak dapat terbuka pikirannya, sehingga memunculkan ide-ide kreatif dalam dirinya, dan berani untuk bertanya atau mengungkapkan gagasan atau pendapat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, berikut adalah langkah-langkah penyusunan RRPH tematik integratif. Nah, yang pertama adalah cermatilah silabus yang telah disusun oleh Kemendiknas Pusat. Nah, yang kedua adalah kembangkan dan jabarkanlah setiap kompetensi dasar menjadi indikator-indikator. Yang ketiga, tentukanlah atau pilihlah tema besar yang sesuai dengan tertera pada silabus, kemudian membuat pemetaan konsep. Nah, yang keempat adalah membuat jadwal penyajian tematik hariannya. Yang kelima adalah buatlah jaringan indikator dalam ikatan subtema yang disajikan sesuai hariannya. Nah, yang terakhir adalah penyusunan RPPH sesuai Kemendiknas. Cukup sekian penjelasan mengenai pembelajaran tematik integratif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.